Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desyani Widyastuti, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, prodi S1 Psikologi. Syiar Islam yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian yang satu ini tidak dapat diwakilkan oleh yang lainnya. Akal dan hati manusia meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya. Kemudian ia mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan berbagai konsekuensinya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Keimanan dan pengucapan dua kalimat syahadat mengharuskan adanya keimanan pada hal gaib yang diinformasikan Allah melalui Rasulnya. Maka dari sinilah muncul istilah rukun iman yang semuanya bersifat gaib atau mempunyai unsur gaib. Iman kepada jin adalah cabang iman kepada Al-Quran. Iman kepada 7 langit yang di dalamnya terdapat malaikat, Baitul Ma'mur, di tingkat ketujuh ada surga, atapnya adalah arsy, ruh-ruh kaum mukminin naik padanya. Semuanya adalah bagian dari keimanan kepada Al-Quran. Iman dengan adanya alam barzah setelah kematian adalah cabang dari keimanan kepada hari akhir. Begitu seterusnya, tidak ada satupun perkara yang gaib yang tidak merujuk kepada 6 rukun. Keimanan kepada rukun-rukun iman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Barang siapa yang kufur dengan salah satu rukun, maka ia dianggap kufur dengan semuanya. Maka dari itu, setiap manusia harus mengimani ke-6 rukun iman secara keseluruhan. Dalam materi ini, banyak sekali yang diharapkan, diantaranya adalah menambah pengetahuan bagi siapa saja yang mendengarnya, melihatnya, dan membacanya. Kemudian dari sini juga kita akan sedikit banyak tahu tentang definisi iman kepada yang gaib, seperti malaikat, jin, setan, dan juga istilah yang biasa kita kenal dengan iblis. Selain itu, bagaimana cara kita mengimaninya, dan yang paling penting yaitu hikmah atau manfaat dari keimanan tersebut. Insya Allah dengan pengalaman yang baik dan benar, kita dapat belajar menumbuhkan iman sebagai sikap seorang mukmin yang kafah. Makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu yang gaib atau al-gaib dan yang nyata atau asyahadat. Yang membedakan keduanya adalah bisa dan tidak bisanya dijangkau oleh panca indera manusia. Gaib secara bahasa berarti sesuatu yang disamarkan, yang tidak terlihat dan tidak jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang gaib adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak seperti jin, setan, hantu, malaikat, dan yang tidak nampak lainnya. Percaya kepada hal yang gaib merupakan rukun iman yang ke-6. Oleh karena itu, iman kepada yang gaib menjadi salah satu yang harus diyakini. Harus diyakini dan dipedomani. Dan iman kepada yang gaib merupakan sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap pemeluk Islam. Rukun iman yang 6 adalah rukun iman, yaitu ada 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada rasul-rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada qada dan qadar Allah. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman, salah satunya adalah mempercayai kepada hal yang gaib. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya karena kita meyakini atau mengimani keberadaan makhluk gaib. Makhluk gaib berarti kita iman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di luar dunia nyata dan meyakini secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu
memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebelumnya kita telah membahas tentang contoh makhluk gaib. Setelah ini kita akan merinci beberapa makhluk gaib dan kewajiban kita mengimaninya serta hikmah-hikmahnya. Di antaranya pembahasan makhluk gaib kali ini adalah malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Malaikat. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pengertian malaikat, eksistensi malaikat, nama dan tugas malaikat, sifat-sifat dasar malaikat, perbedaan malaikat dengan jin, setan, dan iblis, hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan cara untuk meyakini dan mengimani keberadaan malaikat. Pengertian malaikat. Secara etimologis atau lugawi, kata malaikah yang dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak. Berasal dari masdar al-alukah yang berarti arisalah atau misi atau pesan. Yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rusul atau utusan-utusan. Misalnya pada surah Hud ayat 69. Bentuk jamak lainnya dari kata malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaik bermakna tunggal atau satu malaikat. Bentuk jamaknya menjadi malaikat-malaikat. Secara terminologis atau istilahi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Tentang penciptaan malaikat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, berbeda dengan jin yang diciptakan dari api atau nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Tentang kapan waktu penciptaannya tidak ada penjelasan secara rinci. Tapi secara jelasnya malaikat diciptakan lebih dahulu dari manusia pertama, Adam alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Eksistensi malaikat. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi dua macam, yaitu makhluk yang gaib atau al-gaib dan makhluk yang nyata atau asyahadah. Yang bisa membedakan keduanya adalah panca indera manusia. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh satupun panca indera manusia digolongkan kepada yang gaib, sedangkan yang bisa dijangkau oleh salah satu panca indera manusia digolongkan yang asyahadah atau nyata. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib tersebut, seseorang dapat menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tentu atau bil akhbar. Kedua, melalui bukti-bukti nyata yang menunjukkan makhluk gaib itu ada atau bil atsar. Salah satu makhluk gaib Allah adalah malaikat. Allah menciptakan makhluk-makhluk untuk menjalankan alam semesta ini. Di antara makhluk-makhluk Allah, ada yang diciptakan nyata, atau yaitu meliputi seluruh zat dan energi fisik termasuk makhluk-makhluk biologis. Dan ada yang diciptakan gaib. Hukum fisik real berlaku untuk makhluk nyata, dan hukum gaib berlaku untuk makhluk gaib. Tidak banyak yang dapat mengetahui manusia tentang diketahui manusia tentang kegaiban, kecuali yang diinformasikan Allah melalui Rasul dan kitabnya. Dan
Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicicipi atau dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali jika malaikat menampilkan diri dalam rupa tertentu. Seperti rupa manusia, dalam beberapa ayat dan hadis disebutkan beberapa peristiwa malaikat menjelma sebagai manusia seperti yang terdapat dalam surah Hud ayat 69-70. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami atau malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat Ibrahim. Selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamaah, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Nama dan tugas malaikat. Salah satu jenis makhluk gaib adalah malaikat. Malaikat mengemban tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Jumlah malaikat sangatlah banyak. Beberapa nama malaikat yang perlu dikenal adalah Jibril, yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar berfirman, Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Quran Surah At-Takwir ayat 19. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang kedua adalah malaikat Mikail, yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, diantaranya menurunkan hujan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Kemudian Israfil, yang tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kemudian malaikat Israel atau yang mencabut nyawa seluruh makhluk. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Kemudian malaikat munkar yang tugasnya memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Kemudian malaikat nakir yang tugasnya memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur, yaitu dikutip dari hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Kemudian malaikat raqib yang tugasnya mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Quran surah Kaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Kaf ayat 18. Kemudian malaikat atid yang tugasnya mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. Quran surat Kaf ayat 18. Kemudian malaikat Malik yang tugasnya menjaga neraka dengan bengis dan kejam. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka." Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Kemudian malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga surga dengan lemah lembut. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Sifat-sifat dasar malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, pasti selalu patuh pada segala perintah Allah dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih.
kemudian dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang Dia kehendaki, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, tidak berkeluarga, hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita saksikan saat ini. Yang mengetahui hakikat wujudnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perbedaan malaikat dengan jin, syaitan, dan iblis. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api atau nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Yang kafir adalah syaitan dan iblis yang akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai jin. Jin yang jahat akan selalu senantiasa menantang dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak akan mencelakakan manusia selama berbuat kebajikan. Sedangkan setan dan iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir nanti. Hikmah beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah yakin dan membenarkan bahwa malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang akan diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, hadis riwayat Muslim, dan merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali Allah mengizinkannya. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan selalu melaksanakan perintah Allah. Mereka takut kepada Allah, mereka yang di atas mereka. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 50. Para malaikat tidak lalai dan dalam menjalankan kewajibannya. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Malaikat merupakan hamba Allah yang dimuliakan. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil atau mempunyai anak-anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Quran Surah Al-A'raf ayat 206. Para malaikat mengerjakan berbagai urusan yang diberikan Allah kepada mereka. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap.
masing-masing atau ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Para malaikat senantiasa berdoa untuk orang-orang yang beriman. Fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama adalah selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis, serta anti melakukan perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. Kemudian berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian meningkatkan keikhlasan, keimanan, dan kedisiplinan kita untuk mengikuti atau meniru sifat dan perbuatan malaikat. Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan karena setiap perbuatan baik maupun yang buruk akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Hikmah dari beriman kepada malaikat cukup banyak, misalnya dengan menyadari adanya malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk, maka kita akan lebih hati-hati dalam berbuat. Kita malu akan berbuat dosa. Kemudian dengan meyakini adanya malaikat maut yang mencabut nyawa kita, Munkar dan Nakir yang meriksa kita di alam kubur serta malaikat Malik yang menyiksa para pendosa di neraka, niscaya kita takut berbuat dosa. Kita juga bisa meniru ketaatan dan kerajinan malaikat dalam beribadah. Cara untuk meyakini dan mengimani keberadaan malaikat ada 2 cara. Yang pertama, melalui berita atau kabar yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dan melalui bisa melalui kabar yang disampaikan oleh firman Allah dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan perihal malaikat. Karena kita mengimani kebenaran sumber atau Al-Quran dan hadis, maka berita tentang malaikat pun kita imani. Kedua, kita dapat mengetahui dan mengimani wujud malaikat melalui bukti-bukti nyata yang ada di alam semesta. Kemudian mengenai jin, iblis, dan syaitan. Beriman kepada yang gaib adalah termasuk salah satu asas dari akidah Islam. Bahkan merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, bagi setiap orang muslim, mereka wajib beriman kepada yang gaib tanpa sedikit pun ada rasa ragu. Dalam perkara ini, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan yang gaib itu ialah segala apa saja yang gaib dari kita dan perkara itu diberitahukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga jin, termasuk makhluk gaib yang wajib kita imani. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang wujudnya. Walaupun jin itu tidak dapat dilihat, maka bukanlah berarti dia tidak ada. Sebab berapa banyak sesuatu yang tidak dapat kita lihat di dunia lain, akan tetapi benda itu ada. Angin misalnya, kita tidak dapat melihatnya, tetapi hembusan yang kita rasakan. Begitu juga roh yang merupakan hakikat dari kehidupan kita. Kita tidak dapat melihatnya serta tidak dapat mengetahui tentang hakikatnya, akan tetapi kita tetap meyakini wujudnya. Pengertian jin, iblis, dan syaitan. Jin adalah nama jenis, bentuk tunggalnya adalah jinni dalam bahasa Arab dahulu kala, dan Jenny pakai G dalam bahasa Inggris. Artinya yang tersembunyi atau yang tertutup atau yang tak terlihat. Hal itulah yang memungkinkan kita mengaitkan dengan sifat umum alam tersembunyi. Sekalipun akidah Islam memaksudkannya dengan makhluk-makhluk berakal, kehendak
sadar dan punya kewajiban berjasad halus dan hidup bersama-sama kita di bumi ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Talabah yang bermaksud jin itu ada 3 jenis, yaitu jenis yang mempunyai sayap dan terbang di udara, jenis ular dan jengking, dan jenis yang menetap dan berpindah-pindah. Kata iblis menurut sebagian ahli bahasa berasal dari ablasa yang artinya putus asa. Dinamai iblis karena dia putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Said Sabiq 1986 halaman 219. Kata syaitan berasal dari kata syatana yang artinya menjauh. Dinamai syaitan karena jauhnya dari kebenaran. Dari Sabuni 1977 halaman 17. Bahasa jin itu ada yang bangsa jin itu ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bangsa jin untuk sujud kepada Adam bersama para malaikat, salah satu dari mereka menentang. Yang menentang itulah yang dikenal dengan iblis. Iblis itulah nenek moyang seluruh syaitan yang seluruhnya selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk menggoda umat manusia, anak cucu Adam. Mengikuti langkah mereka adalah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara syaitan mengganggu manusia. Syaitan adalah musuh besar bagi manusia seperti yang telah dikatakan di Al-Quran, dan cara-cara syaitan mengganggu manusia itu mengikuti langkah-langkah dengan dua cara. Pertama, tadil atau menyesatkan, dan yang kedua adalah tahwil atau menakut-nakuti. Berikut ini saya akan menyampaikan kedua cara tersebut secara terperinci. Yang pertama adalah tadil. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan melalui para rasul yang Dia utus mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada manusia bagaimana menempuh kehidupan di dunia supaya mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Akan tetapi syaitan berusaha memutarbalikkan sehingga manusia akan mudah tersesat dan mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu menyesatkan manusia yang paling kurang ada 8, yaitu 1. waswasah atau bisikan. Yang kedua adalah nisyan atau dilupakan. Yang ketiga adalah tamani atau diangan-angankan. Yang keempat adalah tazin atau memandangkan baik perbuatan manusia, perbuatan maksiat. Memandangkan baik perbuatan manusia. Jadi seakan-akan kita yang sedang melakukan dosa itu tuh menganggap bahwa perbuatan itu tuh adalah perbuatan yang baik. Kemudian yang kelima adalah wa'dun atau janji palsu. Kemudian yang keenam adalah kaidun atau tipu daya. Yang ketujuh adalah sa'dun atau hambatan. Ya, kita disulitkan dan dikasih hambatan yang banyak untuk melakukan perbuatan baik. Yang 8 adalah adawah atau permusuhan. Demikian 8 langkah syaitan memperdaya, menyesatkan manusia untuk mengikuti segala langkahnya, yaitu kufur, dan sebagaimana seorang manusia kita jangan sampai mengikutinya karena syaitan adalah musuh bagi kita. Yang B adalah tahwif. Jika syaitan tidak berhasil dengan 8 cara tadi, syaitan masih mempunyai cara lain, yaitu tahwif atau menakut-nakuti. Yang dimaksud di sini bukan takut yang tabi'i atau alami, seperti takut dengan binatang buas atau takut mengerjakan kemaksiatan. Akan tetapi takut di sini adalah takut melaksanakan kebenaran, takut melakukan amal ma'ruf nahi munkar, karena
takut melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena khawatir dengan segala risiko dan konsekuensinya. Misalnya risiko jatuh miskin, turun jabatan, dipecat atau lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Ya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itulah cara syaitan yang tanpa lelah selalu mengajak manusia kepada kesesatan, dan kita sebagai seorang muslim jangan lelah juga untuk untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa langkah agar kita terhindar dari tipu daya syaitan. Masuk Islam secara kafah atau secara utuh. Selalu menyadari bahwa syaitan itu adalah musuh yang utama. Mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, mengikuti hal-hal yang diajarkan Nabi dan untuk melawan syaitan. Membaca al-istiadah, membaca al-ma'uzatain atau surat al-falaq dan surat an-nas, membaca ayat kursi, membaca surah al-baqarah yang lengkap, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berwudu tatkala marah,